Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di CorelDRAW itu ada ukuran kanvas, ada juga ukuran objek yang ada di dalam kanvas. Maksudnya gimana sih Teh? Kalau ukuran kanvas itu, nah ukuran kanvas itu di sini. Kita bisa atur kanvas atau lembar kerja kita itu ukurannya berapa. Di sini ada banyak nih, ada A4, ada A2, ada A3, dan seterusnya. Bisa teman-teman pakai. Ada juga yang custom. Nah, kalau custom ini, kita panjang kali lebarnya kita bisa atur sendiri sesuaikan dengan kebutuhan. Pengen ukuran kanvas atau lembar kerjanya itu gimana. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita atur ukuran kanvasnya itu A4 nih misalkan ya. Kemudian kemarin kan waktu pas soal ujian itu ukuran boxnya tuh. Ukuran boxnya itu kan panjang ke lebarnya itu kan 20 cm. Nah, untuk mempermudah, kita unitnya itu kita ganti jadi cm aja. Kita unitnya kita ganti jadi cm kayak gini. Nah, kemudian kita buat ya perseginya dulu. Kita buat perseginya, nah kayak gini. Nah, kalau misalkan saya buat persegi kayak gini kan otomatis ukuran itu kan nggak pas kan. Bisa aja panjang atau lebarnya lebih besar. Atau teman-teman juga bisa kan sambil klik Ctrl atau klik Shift. Nah, itu bisa. Cuman kan ukuran pasnya kan kita nggak tahu. Karena ini berbicara nanti akan dicetak gitu ya, apalagi kalau misalkan desain packaging kan akan dicetak dalam jumlah banyak. Jadi harus presisi, diusahakan ukuran itu pas, nggak besar atau nggak kekecilan gitu. Nah, ngaturnya gimana di sini? Nah, di sini teman-teman ini merupakan, nah kita klik dulu kotaknya ya. Ini merupakan ukuran dari panjang sama lebar dari objeknya. Nah, misalkan kita kan pengen nih ukuran sisinya itu kan 20 kali 20 ya untuk box ya. 20 kali 20. Nah, kita enter aja nih. Nah, nanti secara otomatis kotaknya itu akan ngebentuk ukurannya 20 kali 20 kayak gini. Nah, kemudian setelah itu kan teman-teman kita kan meminta nih apa ya, tingginya. Tinggi dari boxnya itu kan 7 cm ya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin tinggi dari box itu kan karena ini tampilannya tampilan yang bakal apa ya, yang tampilan jaring-jaring gitu ya. Kita buat jaring-jaringnya itu bikin lagi di sini, kotak lagi di sini. Kotaknya itu seukur panjangnya itu ngikutin bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya itu kan 20 ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kita buat nih di sini. Panjangnya itu 20 ngikutin bentuk dasarnya. Nah, tapi tingginya kan 7 cm ya. Tinggi diatur jadi 7 cm kayak gini. Nah, kalau misalkan udah diatur kayak gini, pastiin si garis yang di atas itu benar-benar nempel kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ragu-ragu sambil di zoom aja, di zoom sampai benar-benar nempel kayak gini. Nah, ini kan belum nempel nih. Nah, kayak gini, bener-bener pas kanan kirinya. Kalau teman-teman pakai mouse itu agak susah ngatur kanan kirinya, teman-teman bisa ngaturnya pakai ini, tombol atas bawah yang ada di keyboard. Nah gitu. Nah, kita udah buat nih di atasnya. Itu jaring-jaring untuk tingginya, panjangnya 20, tingginya 7. Nah, kebalikannya nih teman-teman. Kalau misalkan di bagian kanan ini nih, di bagian kanan. Berarti kan kalau misalkan tinggi kan hitungnya dari luar ke dalam ya. Nah, berarti kebalik nih. Kalau misalkan yang atas mah tingginya ini sini ke atas ya. Kalau misalkan yang samping mau ditukar. Yang di atasnya 7 baru yang di bawahnya 20. Atau kalau misalkan pengen lebih mudah kan ukurannya sama, kita copy paste aja. Copy paste kemudian kita mirror. Nah, misalkan kita mirror nih pakai transformation, kita putar jadi 90 derajat. Nah, kayak gini. Jadi kan secara otomatis nanti ukuran dari si kotak ini akan akan tertukar gitu panjang sama lebarnya. Tingginya lebarnya 7 gitu ya, tinggi dari dalam keluarnya itu 7. Panjangnya itu ngikutin dari objek dasarnya. Ini juga sama nih, teman-teman. Kita geser biar benar-benar nempel sama objek dasarnya. Nah, ini kan kelebihan nih. Nah, berarti kita turunin sedikit. Kayak gitu.
Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Sampai sini sudah paham? Oke, nah tadi udah kan, kita udah bikin yang bagian atas sama bagian yang sampingnya nih. Nah sekarang kita tinggal copy paste aja nih samping-sampingnya. Kan ukurannya juga sama kan, gak jauh beda, kita bisa copy paste aja. Kita juga sama, kita atur penempatannya. Kayak gini. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah kita udah jadi nih. Kalau misalkan teman-teman buatnya kayak gini, saya rasa ukurannya tuh nggak bakal berubah. Mungkin berubah-berubah tuh karena nggak kerasa ketarik sedikit. Jadi kan kayak 0,0 sekian kan mungkin nggak kerasa ya ketariknya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen cek di sini. Perseginya sama ya 20 kali 20, di sini juga sama 20 kali 7 gitu ya. Ini juga sama 7 kali 20. Yang kanan juga sama 7 kali 20 dengan yang terakhir ini sama juga 20 kali 7. Nah, kalau udah teman-teman biar mempermudah kita bisa warnain nih. Warnain aja dulu pakai warna dasar bebas apa aja. Misalkan contoh saya warnain dulu jadi abu-abu nih biar kelihatan objeknya ya. Kalau misalkan teman-teman itu buat apa ya, desain packagingnya itu ukurannya kayak gini. Total ukurannya kan di sini 34,003 dan dikali 34 kan. Otomatis pasti lebih besar daripada ukuran A4 kan. Nah, yang kayak gini nih, teman-teman, saya masih ngeliat teman-teman itu masih belum merubah kanvasnya. Jadi walaupun di Corel Draw itu kelihatan, tapi kalau misalkan nanti ini dicetak gitu ya, apalagi nyetaknya langsung dari Corel Draw itu bakal kepotong. Jadi pastiin kanvasnya itu lebih besar daripada objeknya. Gitu. Kalau misalkan kita tambahin nih jadi A3 misalkan kayak gini. Nah, kan masih di sini kan masih ada bagian yang nggak kena kan. Kalau kita bikin jadi apa ya, bikin jadi landscape juga kan sama kan, masih ada bagian yang nggak kena gitu ya. Kita tambahin lagi jadi A2 gitu. Nah, kalau kayak gini masuk semua nih, pengen portrait, pengen landscape itu masuk semua objeknya kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah, kita itu nanti ngedesainnya nanti di sini, di dalam boxnya gitu. Nah, ini kan untuk bagian tutupnya nih. Nah, untuk bagian-bagian samping-sampingnya itu kan nggak ada penjelasan khusus ya dari soalnya. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin jaring kupingnya di satu sisi aja, nggak di dua-duanya, atau mungkin bentuknya itu bervariasi, boleh bebas. Yang penting ketika nanti ditanyain sama asesor itu bisa jawab, kenapa kamu buatnya seperti ini? Kayak mungkin beberapa teman-teman kemarin ada yang, saya buatnya kayak gini, beda nggak kayak yang dicontohin. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang dari soalnya itu nggak ada penjelasan khusus jaring-jaring yang buat nempelin itu kayak gimana. Yang penting ketika ditanyain sama asesor itu bisa jawab. Misalkan kalau misalkan saya di sini jaring-jaringnya kuping-kupingnya itu bikinnya pakai trapesium misalkan. Nah, saya di sini misalkan bikinnya pakai trapesium. Kayak gini bisa. Nanti tinggal sisi-sisi yang lainnya di copy paste aja, di copy paste terus di mirror dan diputar. Nah, kurang lebih kayak gini. Itu juga berlaku buat yang samping-samping sini juga nih. Kita copy paste. Terus kita mirror. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman?
Kalau misalkan teman-teman pengen pakai trapesium kayak gini boleh, atau misalkan mau pakai bentuk yang lain boleh, yang penting ada kupingnya. Atau misalkan pengen salah satu sisi aja boleh gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyain? Nah, kemudian kita kan udah buat nih boxnya ya. Untuk buat tutup packagingnya juga sebenarnya nggak jauh beda nih sama boxnya. Misalkan ini boxnya ya, kita buat nih di page selanjutnya itu tutupnya nih. Nah, untuk tutupnya kan yang sebenarnya ngebedain tuh hanya di bagian panjang kali lebarnya aja kan. Kalau ini tuh panjang kali lebarnya itu lebih apa ya, lebih besar. Diganti aja jadi 20,1 dikali 20,1 kayak gini. Terus nanti pasti kan agak geser sedikit kan. Nah, yang lainnya juga menyesuaikan nih teman-teman untuk ukurannya. Pasti kan biasa semua nih ukurannya. Saya hapus dulu ya ininya ya. Oke Mas Arif. Nah, jadi kita atur lagi nih ukurannya. Nah, untuk panjang ini juga otomatis berubah ya teman-teman. Kan kalau misalkan bentuk dasarnya itu 20,1 kan pasti nanti ukuran yang dari samping-sampingnya itu kan juga berubah kan. Nah, yang ini juga sama nih kita ganti. Nah, bedanya di sini kita pakainya 20,1 kali sininya 4. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, sama kayak tadi kita tempatin juga di sini. Pastiin bener-bener nempel gitu ya. Nah, kemudian di copy paste dan di mirror nih. Kita atur ukurannya sesuaikan dengan kanvasnya. Nah, pasti ada bedanya ya kalau misalkan untuk yang tutup sama yang badan. Kalau misalkan tutup kan ukurannya lebih kecil. Nah, saya tuh masih ngeliat kemarin atau pas saya meriksa itu ada yang ketukar tulisannya. Jadi kalau misalkan iya emang bahan ini kan bagian box ya. Kalau bagian box istilahnya kalau misalkan kita nggak ngedesain juga sini nggak apa-apa, karena itu merupakan bagian bawah. Kan kalau bagian bawah kan jarang dilihat ya teman-teman. Itu jadi kita bisa nih ngedesain dari sini, dari apa ya, dari pinggir-pinggirnya. Misalkan teman-teman pengen nambahin menu favorit atau misalkan sosmed atau mungkin alamat, nomor telepon, bebas. Tapi mungkin pasti di sini tuh ada ruang yang ketutupan. Kenapa? Karena ini tuh akan ditutup sama tutup apa ya? Tutup boxnya sekitar 4 cm. Nah, gini. Jadi nanti tuh ada apa ya? Nah, saya warnain beda ya. Ini tuh merupakan ukuran tutup yang nanti akan nutupin bagian dari boxnya. Jadi mungkin kita bisa ngedesain sekitar segini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngasih hiasan dari atas sampai bawah juga boleh. Cuman mungkin informasi pentingnya itu kayak misalkan kayak nomor telepon atau seperti itu kan penting ya. Kita bisa naruh di sini. Atau kalau misalkan teman-teman pengen naruh informasinya atas bawah bisa. Jadi mungkin ditaruh ditutupnya juga bisa gitu, teman-teman. Gitu ya. Kita mau langsung ngebahas yang hasil dari Mas Arif nih. Mas Arifnya lagi ke puskesmas ya?
Mungkin barangkali nanti Mas Arif itu bakal ngelihat rekaman ini, kan dimintanya bikinnya itu kan bagian depan sama bagian belakang, Mas. Jadi ini jangan ditempelin, Mas, karena ini bentuknya tuh bukan kayak jaring-jaring jaring-jaring balok gitu kan. Kalau jaring-jaring balok kan nempel ya, nanti kita bisa tempel-tempel di samping-sampingnya. Kalau ini kan bikinnya kan bagian atas dan bawah, jadi kalau misalkan bagian atas dan bawah kan bukanya dari atas ke bawah gitu ya, kayak tutup box hadiah gitu tuh. Jadi kalau misalkan nempel kayak gini, berarti nanti dibayangkan di percetakannya itu nanti bakal dibikin jaring-jaring gitu. Jadi saya saranin jangan jangan tempel gabung. Kemudian ini kan bagian depan sama bagian belakang ya, tapi ukurannya sama. Kalau ukurannya sama kayak gini kan jadi bingung, ini bagian yang tutup sama bagian yang belakangnya tutup sama boxnya itu yang mana. Kalau misalkan mungkin ini bagian bagian depan ya ini ya, misalkan ini bagian belakang nih, kalau yang ini bagian belakang kan kemungkinan ini kan bakal nggak ada ketutupan kan. Jadi sayang juga kalau misalkan Mas Arif pengen nambahin informasi Instagram atau WhatsApp tapi bakal ketutupan karena posisinya itu di bawah. Jadi mungkin sebaiknya Mas Arif naruh kayak informasinya itu di samping-sampingnya aja, kayak gitu. Terus kalau misalkan ini bagian belakang gitu ya, kemungkinan besar tulisan ini tuh bakal kebalik Mas Arif, karena ini bagian box, bagian bawah. Kalau misalkan bagian bawah itu kan nanti ngelipatnya kan ke dalam ya. Kalau ngelipatnya ke dalam kan pasti nanti ini kebalik nih logonya, gambar ayamnya. Kalau misalkan Mas Ari bikin boxnya gambarnya kayak gini bener nih logonya, udah di mirror ya. Nah ini juga sama nih kebalik, kalau ini untuk bagian boxnya atau isinya, jadi harus di mirror dulu nih kayak gini. Nah kalau kayak gini udah bener, karena ini nanti akan dilipatnya itu ke dalam. Yang ini juga sama nih ketukar, karena kalau misalkan ini bagian bagian boxnya, karena akan dilipat ke arah dalam. Nah ini juga kebalik nih. Nah kalau kayak gini benar kayak gitu teman Mas Arif. Berarti nanti kalau misalkan untuk yang tutup juga, ini kalau misalkan ngarahnya ke arah sini, oke, kalau kayak ini kalau tutupnya benar, ini tutupnya benar kayak gitu. Seperti itu ya Mas Arif. Terus mungkin kemudian Mas Arif kan bisa nih nambahin gambar ayamnya. Gambar ayamnya belum ada ya, gambar ayam gorengnya. Gambar ayam gorengnya belum ada. Terus kemudian kan Mas Arif kan bisa buka internet ya. Kalau misalkan Mas Arif bingung vektornya itu mau kayak gimana, coba aja lihat referensi dari desain packaging yang udah ada. Kan banyak kan desain packaging ayam gitu kan. Sebenarnya faktornya juga nggak harus susah-susah, yang sederhana aja. Kayak misalkan yang ini nih, yang ini kan cuman kayak gelombang aja nih, gelombang. Terus kemudian ada kayak kayak efek transparan efek fonten gitu kan Mas Arif kan bisa bikin, atau nggak bikin pakai kotak-kotak kan bisa nih. Pernah belajar kayak waktu pas bikin bikin logo sel kan kayak gini ya kurang lebih. Nah dimainin warnanya pakai fonten bisa, atau misalkan yang sederhana-sederhana aja nih kayak gini. Nah ini kan gampang nih bikinnya, bikin garis lurus gitu kan, sama kayak kotak kayak gitu kan bisa, jadi ada gambar ilustrasi ayamnya. Atau kalau misalkan bingung bentuknya kayak gimana, kan lagi kayak gini, kurang lebih kayak gini bentuknya teman-teman, sama kayak kita, cuman di sini belum ditambahin jaring-jaring gitu. Kayak desain packaging ayam KFC aja kan sederhana banget nih teman-teman. Di sini tulisan-tulisan aja
kayak gini kan tulisan-tulisan transparansi gitu kan, kayak gini tuh tulisan-tulisan transparansi, pinggir-pinggirnya dikasih kayak garis putus-putus gitu kan. Nah, jadi karena teman-teman itu bisa buka internet, jadi kalau saya rasa bisa dimanfaatkan dengan baik nih gitu, karena bisa buat bahan inspirasi buat teman-teman gitu. Paling gitu aja untuk Mas Arif. Applause untuk Mas Arif. Selanjutnya Teh Debi udah hadir belum Teh Debi? Teh Debi belum hadir ya. Mas Prayogo kemarin udah dibahas. Mas Akram juga kemarin udah dibahas. Mas Ahmad Holik udah hadir. Oke, Mas Ahmad Holik ya. Halo Mas Ahmad Holik. Mas Ahmad, bisa dengar suara saya Mas? Nah, ini kan sambil buka file Coralnya aja ya. Nah, untuk Mas Ahmad Holik, nah ini kan boxnya ayam goreng ya. Coba kita cek ya ukurannya ya. Ini yang tutup nih. Oke, ukurannya ada. Oke, yang ini yang atasnya beda sendiri nih. Mungkin nggak sengaja kegeser. Nah, yang ini. Oke, benar. Nah, yang bawahnya, nah ini juga kayaknya nggak sengaja kegeser sedikit. Nah, benar-benar kayak gini. Nah, untuk layout ayamnya kurang gambar ayam nih, Mas. Nah, itu kan permintaan soal juga ya. Jadi gambar ayamnya bisa diseleksi dulu, cari aja gambar yang gampang di Google. Kemudian ini logonya kan diayamin aja. Ini bikin sendiri ya, Mas. Nah, bisa nih dibikin sendiri logonya. Uh, gambar ayamnya kan gambar ayam vektor ya, ini untuk hiasan ya. Boleh, cuma nanti ditambahin lagi nih gambar ayam benerannya buat ilustrasi produk gitu. Kemudian karena ini merupakan bagian boxnya ya, ini benar kayak gini. Nah, yang ini benar, nggak mirrornya benar pas. Yang ini juga benar, yang ini juga benar. Nah, cuman yang ini aja nih Mas Ahmad, ininya ini kebalik. Harusnya kayak gini. Nah, harusnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini, baru benar. Jadi nggak kebalik. Nah, Mas Ahmad bisa nambahin nih informasinya. Informasinya kan saya rasa kayaknya kurang nih. Belum nambahin alamat. Kemudian belum ada gambar ayamnya. Kemudian sosmednya belum, atau misalkan menu ringkas gitu ya. Nah, itu bisa ditambahin nih buat apa ya? Buat informasi di samping-sampingnya buat memanfaatkan ruang gitu. Kemudian kayak tadi nih yang saya jelaskan, tadi kan saya contohin pakai trapesium nih. Kalau misalkan teman-teman pengen bikinnya pakai kayak gini, kayak setengah lingkaran gitu ya, boleh, nggak masalah kayak gitu. Ada yang mau ditanyain ke Mas Ahmad Holik, teman-teman?
Kalau nggak ada, tepuk tangan untuk Mas Ahmad Holik. Selanjutnya ya, Mas Abdul Muin Mas Abdul dibalas. Teh Cica, ada nggak Teh Cica? Hari ini ada 14 orang ya yang baru masuk ya. Teh Cica kita loncat. Mas Enggar udah ya kemarin ya Mas Enggar. Mas Gifar udah. Teh Ida udah hadir? Oke, Teh Ida ya. Teh Ida, ayamnya diseleksi pakai Photoshop nggak Teh? Iya Teh. Ya, oke nanti habis Teh Ida ya Mas Rizky. Nah itu file Photoshopnya dimasukin aja Teh ke sini Teh, biar kelihatan. Oh iya, berarti Teh Ida tuh pakai Photoshop juga sama asesornya gitu. Iya Teh. Oke, nggak apa-apa Teh. Kita coba cek ya. Rajanya ayam. Nah ini Teh, ini ukurannya agak kebesaran ya Teh ya. Mungkin nanti kayaknya kalau misalkan untuk bentuknya udah pas nih Teh ya, untuk ilustrasi produknya, cuman kayaknya agak ketarik gitu ya, jadinya agak gede. Di sininya 34 kali 34 Teh. Kan harusnya 20 kali 20 ya, ini untuk tutup kan, untuk badan kan Teh ya, untuk box kan ya Teh. Atau apa nih, bentar. Oke. Apa nih? Transparan. Oh. Gitu ya Teh. Teh Ida. Oh, berarti kebesaran Teh. Gimana Teh? Iya, berarti kebesaran lah. Kebesaran. Jadi ngeceknya tuh di sini Teh, di kotak yang sebelah sini nih. Nggak apa-apa Teh. Nanti kan kalau sekarang kan masih bisa ini ya. Kalau untuk layoutnya udah bagus Teh. Bandar ayam. Cuman mungkin kan kalau misalkan iya sih, kalau pertama kali kita ngeliat makanan biasa ditutupnya dulu ya. Cuman kayaknya ini kepenuhan Teh. Jadi kan di sini ada bagian-bagian yang kosong nih Teh, nggak ada hiasannya kan. Ya kayak menerima pesanannya tuh taruh di sini aja Teh. Ditata biar ayamnya itu gak ketutupan Teh. Kayak gitu. Kayak ini menunya, kemudian sosmednya sama alamat boleh sih ditaruh ditutup juga gitu. Biar apa ya, biar ayamnya lebih kelihatan, terus logonya juga lebih kelihatan. Kayak gitu Teh. Iya Teh. Terus ini kan gambarnya kan paket ayam geprek ya, mungkin ada nasinya gitu ya. Coba aja Teh Ida cari yang ada nasinya juga ayamnya, barangkali disesuaikan aja gitu tuh Teh sama menunya. Cari aja gambar menu ayam yang lengkap tuh, yang kelihatannya bagus fotonya. Nah, lagi ini kan gambarnya bagus nih Teh. Terus yang kira-kira diseleksinya gampang tuh. Nah, yang kali ini juga kan gampang nih, seleksinya gampang ya. Iya. Biar ayamnya tuh lebih hidup gitu. Nah, gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Ida? Saya rasa udah bagus layoutnya Teh, untuk desain karakternya juga udah bagus. Cuman kayaknya mungkin di pemilihan warna itu logonya ngambil sendiri atau masih ya. Teh Ida bikin sendiri atau gimana nih Teh logonya Teh? Dari internet. oh iya Kan katanya disuruhnya dari internet. Boleh, Jadi boleh. dari Oke. Kayak barangkali mungkin kayak Mas Ahmad gitu ya, bikin sendiri logonya. Tapi kayaknya kalau misalkan waktu 2 jam, kira ya kalau misalkan teman-teman
bisa keburu bikin logo sendiri, bagus bikin logo sendiri. Cuman kira-kira kalau misalkan bikin logonya itu nggak keburu, masih mending bikin yang lain aja. Barangkali kan buat bikin boxnya atau bikin tutupnya kan banyak tuh komposisi yang harus diisi. Nah mungkin kayak gitu aja, lebih fokus ke situ. Nanti misalkan barangkali ngebelain logonya itu bikin sendiri, tapi nanti gambar ayamnya belum dimasukin, kan sayang banget ya, karena merupakan salah satu poin utama juga gitu. Oke, tepuk tangan. Oh ya, satu lagi nih Teh. Kayaknya outline-nya ketipisan nih Teh, kayaknya Teh. Mungkin kayaknya kalau ditebelin lagi kayak lebih bagus deh kayaknya. Ini di grup ya. Kayaknya kalau ditebelin lagi lebih bagus kayaknya. Tebelan. Mungkin agak ditebelin sedikit biar nih kalau kelihatan dari jauh tuh lebih kelihatan gitu Teh. Ida. Ya Teh. Oke, udah bagus Teh layoutnya. Tepuk tangan tuh Teh Ida. Kemudian lanjut ya. Tadi Mas Rizky pengen lihat punya Mas Gifar. Nah ini punya Mas Gifar. Namanya Stars Chicken. Mas Gifarnya hadir nggak sih? Halo Mas Gifar. Nggak ada ya? Kemarin tuh udah dibahas juga ya sama Mas Gifar. Jadi kalau Mas Gifar tuh karena ini bikinnya boxnya tuh kan ini kan ada terima kasih sudah membeli ya. Cuman kan karena di bagian box kan pasti nggak kelihatan. Jadi sayang-sayang aja nih kalau taruh di bawah. Saya rasa juga bentuknya udah lumayan menarik. Bisa aja dibikin di samping-sampingnya faktor-faktornya ini atau gambar ayam terima kasih sudah membelinya bisa. Apa? Di sana? Di sebelah? Untuk tutup boxnya juga sama, layoutnya udah bagus. Cuman karena ini ngumpul semua di tutup box jadi kayaknya kesannya agak penuh gitu. Jadi kalau bisa sih kalau untuk ditutup ya boleh sih nampilin alamat, tapi ukurannya kan masih kecil ya. Yang jadi komponen utama tuh biasanya kalau tutup tuh logo sama produknya. Logo, produk, nama toko ya, sama tagline biasanya. Kalau ditutup box. Kalau misalkan untuk sosmed kayaknya kalau misalkan ditaruh di pinggir-pinggirnya nggak masalah. Karena memanfaatkan ruang yang ada gitu. Gini Mas Rizky. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kemudian Mas Ilham. Iya. Kita mau cek nih Mas Ilham. I'm Greg Halo Queen. Ini tutupnya yang mana Mas? Itu kan ada namanya Teh. Nah itu box belakang sebelah tutupnya itu tutupnya. Oke, kita buka file mentahnya aja ya. Nggak kebuka tuh Teh, itu 2020 Teh. Iya Mas, saya salah klik bentar ya. Ignore. Pakai yang V11 aja. Itu udah Oh, bisa. 11. Nah, Mas Ilham, ini kan untuk bagian box nih. Kalau misalkan desain packaging ya, kalau misalkan Mas Ilham naroknya ini di bagian bawah kayak gini tuh nggak kelihatan Mas. Walaupun misalkan udah didesain segimana rupa gitu tuh. Jadi
kalau misalkan pengen masukin informasi kayak gini, kayak spesies ayam geprek ahli dalam mengobati apa nih penyakit kelaparan, boleh. Nah tapi naruhnya tuh jangan di bagian sini. Kayak ini kan ada gambar ayam nih, gambar ayam bisa taruh di sini di bagian tutup. Misalkan ditata nih, ini kan logonya nih. Logonya ditata di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada gambar ayamnya di sini. Nanti ditata letakannya tuh tempatnya, ukuran ayamnya gitu. Sama tagline-nya kan udah bagus nih tagline-nya. Tagline-nya mengobati penyakit kelaparan misalkan boleh. Tapi nanti di apa ya, di samping-sampingnya itu kan ini sama semua nih Mas logonya ya. Udah bagus sih konsepnya ayam Iya, Halloween. Cuman sayang-sayang nih ketutupan. Kan ini di bagian bawah, box. Ini kan box. Ditaruh di sini iya nih Teh. samping-samping. Ayam Rikodo, ayam Balmon, ayam sauna gitu kan. Atau sini Iya Teh. pedas dewa, pedas apa. Nah, jadi informasinya tuh ditaruhnya tuh di samping-sampingnya gitu. Sama kayak sosmednya juga nih. Kan kalau sosmed kan kayak WA, Line, Telegram kan panjang nih. Langsung aja diganti gambar icon WA langsung nomor kan gitu. Lebih apa ya, lebih Enggak. paham gitu orang yang Iya. nontonnya. Konsepnya udah bagus, ini bikin sendiri berarti. Ya bikin sendiri, dadak bikin tuh Teh. Oke, konsepnya udah bagus Mas, cuman peletakannya aja nih kurang pas kalau menurut saya. Oh, kalau itu saya bisa Nah, menjelaskan Teh. nggak bisa menjelaskan. Biasa tuh apa ya bisa taruh di bawah tuh. Ya terinspirasi dari ini nih Teh. Nih, sebelum berangkat tuh saya kan lihat kardus tuh. Nah, ini kardus tuh simpel banget tuh. Heeh, Logonya di atas, nah penjelasannya di belakang. Jadi saya ingat tuh dari situ. heeh. Cuman karena bener-bener. Kalau misalkan Nah, mungkin kalau ini mintanya apa ya, list list apa ya, list produk makanan gitu ya, kayak daftar menu mungkin mhm. bisa. Cuman karena ini tuh desain packaging Mas, kalau misalkan naruh di Hmm, bagian bawah kan ketutupan. Kan iya sih. ketutupan, heeh, jadi dipindahin. Jadi kalau misalkan kayak gini nih hiasan-hiasannya ditaruhnya di pinggir-pinggir. Nah, dipisah-pisah nih. Gambar ayamnya ditaruhnya ditutup logonya. Nah ini juga sama nih. Ini apa nih tulisannya nih? Emang nggak jelas aja ini. Apa gimana ini? Itu Halloween Land Teh. Selamat menikmati itu kan dibalik-balik. Tapi ini ketuker Mas. Kalau misalkan ini Tukar. bagian, kalau ini bagian tutup, ini ketuker. Karena kalau misalkan tutup kan menutupnya kan ke dalam nih. Oh, aku pikir di luar Teh. Kan kalau ini kan kalau gini kan kebalik nih. Nah, kayak gini baru bener nih. Oh, Bentar. Oke. Nah, kayak gini baru benar. oh iya. Ketukar ya. Mhm. Nah, selamat menikmatinya gak kebaca. Nah, kayak gini nih baru benar. Kan kalau ayam geprek kan ngelepatnya ke dalam. Kalau kayak tadi Mhm. nanti nggak kebaca, ketuker-tuker Mhm. apa ya, tulisannya. Nah, kalau yang ini, nah ini udah bener nih yang sebelah kanan. Nah, ini yang sebelah kiri nih ketuker nih. Nah, ketuker. Jadi pas teman-teman mungkin barangkali bingung ya, sambil dibayangin. Kalau misalkan tips dari saya nih, kalau misalkan kita apa ya, tutup ya, bacanya tuh dari kiri ke kanan. Nah, kayak gini kan Halloween, Halloween. Ini kan Halloween, jadi kayak searah jarum jam atau melawan arus jarum jam tuh, ngebacanya gitu. Jadi kita tahu larinya kemana tulisannya. Nah, ini kan gak kebalik nih. Ayam geprek, ayam geprek, ayam geprek, ayam geprek, karena ngebacanya tuh searah jarum jam. Tuh, kan gak kebalik nih tulisannya. Nah, kalau yang tutupnya ini kan tadi kebalik-kebalik nih tulisannya. Nah, tips dari saya, teman-teman, kalau misalkan kita bingung nempatin tulisannya itu mirrornya kayak gimana, seolah-olah bacanya kayak searah jarum jam aja. Nah, kalau kayak gini udah bener nih tulisannya nggak kebalik. Kayak gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mas Ilham?
ukurannya udah betul. Untuk konsepnya juga udah betul, cuman mungkin tempat peletakan ininya aja ya, apa ya, peletakan informasinya aja nih kurang tepat, bisa ditaruh di samping-sampingnya kayak gitu. Teman-teman ada yang mau tanya? gambar ditutupnya sengaja emang dia tak? Gimana Mas Rizky? Gambar ditutupnya Gimana? itu sengaja ngalangin tulisannya. Gimana Mas? Itu yang gambar ayam Hmm? itu mau di PowerPoint apa gimana kan untuk Hmm. tulisan kalau dia Gimana Mas Ilham ini di power clip apa gimana nih Mas? Oh, di power clip itu. Oh, di power clip. Kalau nggak di power clip ini kelihatan ngambang. Oh, kayaknya kalau misalkan bentuknya piring kayak gini nih Mas, kayaknya daripada di power clip masih mending di ini, di drop shadow. Coba ya. Nih, kalau misalkan biar nggak, coba ya kita drop shadow. Kira-kira bagusan pakai drop shadow atau yang kayak tadi yang di power clip? Masih kelihatan ngambang, Teh. Masih kelihatan ngambang ya, soalnya ini Iya, gambarnya makanya. tuh persepsinya tuh dari atas. Ambil fotonya dari atas. Nah, itu. Jadi mungkin kalau misalkan pengen nggak kelihatan ngambang bisa pakai outline. Cuman kayaknya kalau misalkan untuk di sini bentuknya jangan apa ya, karena tadi kan dipindahin dari bagian box ya, ada bagian ini ya, bagian box nih. Nah ini mungkin kayak power clipnya tuh bentuknya jangan bentuk ini kayak belah ketupat, mungkin bisa lingkaran lagi atau kotak gitu. Atau mungkin nanti bisa cari gambarnya tuh yang posisinya tuh jangan terlalu dari atas gitu. Atau bisa juga sih yang agak miring sedikit persepsi fotonya tuh kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain ke Mas Ilham? Kalau nggak ada, applause untuk Mas Ilham. Oke. Oke. Selanjutnya Mas Indra kemarin udah dibahas ya, Mas Rama juga kemarin udah dibahas, Teh Amalia nih. Teh Amalia udah hadir, Teh Amalia ada nggak nih Teh Amalia? Oke, Teh Amalia ada. Oke, bagus loh Teh. Saya buka file Corelnya ya. Ayam poco-poco. Teh Amalia hadir, Teh Amalia. Coba saya cek dulu ukurannya ya. Oke, ukurannya betul. Iya, betul. Teh Amalia sengaja nggak dikasih jaring-jaring apa gimana nih Teh? Oh ya, lagi OTW orangnya kampus. nggak ada Teh, lagi OTW kampus. Oke. Teh Amalia kayaknya mungkin lupa ini ya, lupa ngasih apa ya, kayak kupingnya gitu. Kalau untuk layout udah bagus nih Teh Amalia. Ini kan tutup bagian box ya. Ya Teh. Nah, Teh Amalia udah nyampe kampus. Udah Teh. Oke, barangkali masih di jalan. Nah, ini untuk layout udah bagus nih Teh. Untuk bagian box juga untuk saya cek juga ukurannya udah betul, ukuran dari ininya. Ini apa ya? Saya lihat untuk ukuran dari ininya. Ukurannya udah pas. Cuman mungkin bagian ini kan bagian apa ya? Bagian box ya Teh Amalia. Kayaknya ini nanti bakal ketutup sih. Bakal ketutup sama tutupnya. Jadi mungkin bisa apa ya?
kalau misalkan pengen tetap kelihatan, mungkin bisa apa ya? Bisa ditaruh di sini. Kalau misalkan pengen sama tuh, terus diambil irisannya. Iya, iya. Ntar kita kayaknya harus diurut dulu. Tutupnya tuh nanti ditaruh di sini. Terus nanti diirisin. Coba ya. Nah, kayak gini. Tapi jadinya agak kepotong, nanti buat ditaruh di tutupnya. Jadi apa ya, nggak ada yang ketutupan kayak gini. Kalau misalkan pengen apa ya, pengen nggak ketutupan gitu kan, ini mantap temannya kan ketutupan nih sama merah-merahnya. Kalau misalkan ininya merah tuh teh, jadinya agak kepotong gitu. Jadinya nanti yang kelihatan tuh cuman sekitar segini aja nanti pas ditutup. Katanya pas dibuka mah kelihatan sih ya, cuman bebas sih, itu sih opsional aja. Misalkan Teh Amalia ngasih gambar mantap temannya aja atau gimana, boleh, bebas itu. Cuman kan sayang nih udah bagus-bagus tapi ketutupan gitu kan. Iya, iya Teh. Terus coba kita cek ya ketutupan nggak. Oke, ini juga udah benar, nggak kebalik. Ini bagian box ya. Bentar, ini bagian box. Oh, berarti ini kebalik Teh. Iya. Kan ini bagian box kan lipatnya ke dalam ya. Nah, kayak gini baru bener nih Teh. Nah, ini juga sama, yang ini juga udah benar. Cuman kalau menurut saya kayaknya ini ketebalan deh Teh outline Instagramnya. Apa lupa di scale with object? Udah di scale with object Teh. Mungkin kayaknya emang ketebalan kali ya outline-nya ya. Kayaknya. Jadi posisinya tuh udah tebal baru di scale with object kayaknya. Nah kan kayaknya kalau misalkan segini kan kayaknya nggak begitu tebal banget. Oh, itu lingkaran ya? Memang lingkaran ya? Iya. Oh, kayak ketebalan nih Teh, kayaknya mungkin bisa ditipisin lagi biar nggak kayak tebal banget nih Teh kayaknya. Iya, iya Teh. Oke, udah bagus. Bagus ini Teh. Iya, bagus. Saya juga akuin bagus Teh. Oke, terus untuk Teh Amalia nih. Punya siapa? Ukurannya juga udah bagus nih Teh. Udah pas nih ukurannya. Oh iya, bentar, cek nih. Nah, ini nih kurang 20,1 cm nih Teh di bagian tutupnya. Tutupnya aja nih. Kurang 0,1. Tuh. Lupa ya Teh kayaknya ya. Iya. Ya, gitu. Paling gitu aja Kayak sih. buru-buru gitu. Buru-buru ya, lupa dikasih kuping juga ya Teh. Iya, makanya waktu pas mau dikasih kuping waktunya udah habis, ya udah jadi itu keburu diekspor. Oh, yaudah nggak apa-apa Teh, untuk layout udah bagus. Teman-teman ada yang ditanyain ke Teh Amalia? Amalia mantap teman. Mantap teman. Iya, aku ya. Bagus Teh. Saya suka sama desainnya. Cuman mungkin paling ini aja nih Teh, teleponnya kan hitam sendiri. Mungkin kalau misalkan pengen putih samain aja putih lagi sama yang lain teman-temannya. Biar sama. Nah gini mungkin outline-nya hitam, isinya putih biar samaan sama temennya. Siap-siap. Oke, tepuk tangan tuh kayak Amalia. Bagus Teh. Saya suka. Selanjutnya ya, Teh Pradita udah hadir belum ya? Pradita hadir ya Teh Pradita. Kita lihat ya punya Teh Pradita. Kita lihat file mentahnya ya. Nah ini untuk Teh Pradita. Kayak ini kebalik nih Teh, jangan lupa baca doanya Teh, karena ini kan dilipatnya ke dalam ya Teh.
Kayaknya harusnya kayak gini. Iya benar, kayak gini harusnya. Nah, ini untuk atasnya ayam geprek bunda, pedesnya nampol. Untuk layoutnya udah bagus teh, cuman mungkin karena teh Dita telat datangnya ya teh ya, jadi nggak keburu ya teh. Teh Dita, kayaknya mungkin karena datangnya telat jadi belum selesai. Mungkin kalau misalkan untuk layoutnya kayak gini bisa sih. Mungkin bisa ditambahin lagi informasi-informasinya di bagian boxnya ya, di bagian sininya, biar lebih keisi. Untuk layout udah bagus, supaya kita cek ukurannya. Ini ukurannya. Ini apa nih? Agak kegeser sedikit nih teh, kayaknya 20,1. Agak kegeser sedikit. Nah, yang lainnya juga sama, kayak agak kegeser dikit ukurannya teh. Nah, yang lainnya juga sama, kayaknya agak kegeser sedikit ukurannya ya. Nanti disamain lagi ya teh ya, di sini di ukuran sininya. Kalau untuk layoutnya udah bagus, mungkin karena nggak keburu waktunya ya, karena telat, jadi nggak keburu, belum selesai. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Dita? Kalau untuk konsepnya udah bagus, tepuk tangan untuk Teh Dita. Selanjutnya ya. Selanjutnya Teh Rindi udah hadir belum Teh Rindi? Teh Rindi nggak ada ya? Mas Ivo lagi sakit. Mas Rizal kemarin belum dibahas ya Mas Rizal kemarin ya Mas? Mas Rizal belum ada file mentahnya ya Mas di sini ya Mas? Keprekku. Oh iya, Mas Rizal juga belum selesai ya Mas? Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Iya Mas Rizal juga belum selesai ini tugasnya kemarin karena telat juga ya. Jadi nanti teman-teman karena besok hari Senin ya, ujiannya tuh jam 9, usahain sebelum jam 9 udah ada di Fajar. Karena kemungkinan nanti dari pengawasnya itu akan ada apa ya, kayak formulir-formulir gitu yang akan yang diisi gitu. Jadi jangan telat karena soalnya waktunya cuma 2 jam. Nah, ini punya Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Iya, siap Teh. Nah, ini kan Mas Rizky. Iya, betul. Kalau untuk ukurannya udah bener nih Mas. Mas Rizky tuh kemarin gak keburu ditutupnya ya. Iya. Ayam Bang Jago. Ini bikin sendiri Tat? Soalnya logonya. Iya, bikin sendiri Teh. Oh, bagus loh padahal ayam Bang Jago. Kayaknya mungkin bikin logo Iya, jadi itu nggak keburu ya Mas ya bikin punya isinya ya. Pertama bikin logo, terus yang kedua sempat error. Corelnya tuh tutup terus ke laptop. Padahal nggak biasanya di laptop saya. Iya. Jadi saya ulang lagi itu bikin Iya. Berpanik juga sih, jadi itu sampai 3 kali ngulang. Ya ampun. Ini coba Mas apa ya, file-file aplikasi-aplikasi yang kepakainya dihapusin gitu tuh. Kadang soalnya ngaruh ke RAM juga sih Mas. Kadang kita ngebuka aplikasi tuh nguras RAM juga tuh Mas. Kalau kepenuhan dari RAM tuh bisa kayak gitu force close atau gantian buka aplikasinya tuh. Kayak buka Corel dulu baru buka Photoshop atau buka Chrome gitu tuh.
Kalau konsepnya mah udah Ya. bagus, Mas. Ini saya suka banget nih Iya sama tuh. logonya. Cuman Tadinya ini dia tuh mau tuker bikin, aja ya. sebenarnya mau bikin api gitu ya. Bikin api ini tuh api. Badannya tuh tadinya mau api kayak kita yang gitu. Tapi kok jadi kayak nggak kayak api ya, kan jadi badan juga. Sama itu kenapa ya kayak kebalik gitu tulis. Ini kayak ketuker deh, belum di mirror kayaknya, Mas. Harusnya gini kan? Soalnya gini ya, sejarah di sini saya tuh diputer-puter supaya bisa baik buat kanan kiri tulisan ini. Gimana, Mas? Nggak kurang jelas, Mas? Ya, waktu gua saya tuh di semua di blok itu terus di mirror gitu kan. Pas saya balikin lagi semuanya jadi gitu. Oke. Kalau konsepnya udah bagus, Mas. Ceritanya kan ayam yang berapi gitu ya. Ini juga udah pas juga, nggak ini. Suaranya Mas Rizky tuh nggak jelas, Mas. Putus-putus, Mas. Kayak ada suara anak-anak tuh. Ya teh emang lagi ada di luar, iya. Iya Mas, tadi sudah nangkap sih maksudnya Mas Rizky. Ini ya apa? Jadi konsepnya tuh ayam yang kayak tadi badannya tuh mau dibikin kayak api gitu ya. Konsepnya mau udah bagus Mas, cuman mungkin karena kurang eksekusi aja kali ya. Kurang eksekusi, jadi lebih di manage lagi kali waktunya, terus biar nggak sering error. Corelnya tadi aplikasi-aplikasi yang nggak pakainya dihapusin kalau misalkan nggak kepake, atau dipindahin kalau disk D. Kalau misalkan memori masih ada, terus gantian sering-sering di save aja, sering-sering di save terus gantian buka aplikasinya gitu. Terus kalau misalkan udah ngerasa Corelnya tuh udah mulai kayak tanda-tanda pengen error tuh, jangan ngeklik kebanyakan. Soalnya nanti kalau misalkan ngekliknya kebanyakan tuh kan jadi error beneran ya. Jadi tuh loadingnya tuh nggak berhenti, tapi kalau misalkan kita diemin biasanya nanti normal lagi kayak punyanya Mas Rama kemarin tuh. Mas Rama kemarin kan Corelnya kan hampir error, cuman sama dia didiemin jadinya Mas selamat gitu, filenya masih bisa ke save gitu. Ya tes siap. Semangat ya, untuk konsepnya udah bagus. Applause untuk Mas Rizky. Oke, Teh Safira hadir belum Teh Safira? Oke, ada Teh Safira ya. Oke, kita mau lihat punya Teh Safira. Dari boxnya dulu nih. Nah, untuk Teh Safira juga sama nih, kayaknya ukurannya agak ngegeser sedikit. Kalau misalkan ukurannya ini, Teh Safira emang sengaja jaring-jaringnya juga dikasih ke bagian ujungnya juga Teh? Ujung gimana Teh? Yang ini nih.
Kan berarti kalau misalkan dikasih ini juga kan jadi totalnya tuh tingginya berapa nih? Jadi sekitar 8 sekian teh. Kalau misalkan emang mau dikasih jaring-jaring yang di atas nih, ini nanti ditempelinnya kemana? Oh, jadi harusnya itu termasuk yang 7 itu Teh? Hmm? Harusnya termasuk yang 7 senti itu. Kan ini Oh, tinggi. Terus juga kalau misalkan emang nggak termasuk juga, misalkan ini nggak termasuk nih, ini nanti ditempelinnya di mana? Yang ini. oh Kan iya kalau iya. misalkan nanti pasti ditanyain sama asesornya, ini buat apa? Kalau misalkan yang ini dengan yang ini kan nanti akan menempel satu sama lain kalau misalkan dilipat ya. Oh, harusnya nggak usah ada itunya ya Teh? Nggak usah. Hmm. Kan nanti juga maksudnya fungsinya untuk apa gitu tuh. Kan nanti kan bakal dilipat ke dalam juga ya. Jadi kayaknya nggak usah ada deh kayaknya ini. Nggak usah nggak usah ditambahin gitu. Soalnya kan fungsinya juga nggak ada tuh. Barangkali nanti ditanyain bingung jawabnya apa sama asesor. Jadi kalau misalkan yang kira-kira ragu atau bingungin, mas mending jangan dimasukin. Kayak gitu. Kalau untuk ukurannya bener-bener sih 20 kali 7. Oke, paling ngegeser sedikit aja. Gak sengaja kegeser. Untuk konsepnya udah bagus teh. Konsepnya udah bagus, terus juga ukurannya nggak ada yang kebalik. Nah, cuman mungkin di sini di cik-ciknya itu kayaknya nggak bakal kelihatan nih teh. Iya, Tapi kalau sengaja misalkan sih Teh. sengaja, oke. Ups, mantap, terima kasih stickers. Nah, ini ukurannya belum, tutupnya belum dikurangin jadi 20,1 kali 4 ya teh. Oh iya. Soalnya kalau misalnya diketik tuh Teh, malah ngaruh ke jadi kalau misalnya Vira edit yang panjangnya, misal ditulis 20,1, si yang tingginya juga malah berubah, ngikutin, nyesuaiin gitu. Nggak bisa Iya, diatur 20 sama 7 gitu. Jadi jadi bingung kan pas mau ngetiknya yang mana, ya udahlah sekenanya aja. Soalnya emang kalau ngubah satu ngubah semua sih teh. Jadi kan di sini 20,1 kali 20,1 ya. Nah, nanti baru nih kita bikin. Nggak bisa kayak gitu Teh. Vira kemarin nggak bisa kayak gituin. Masa sih? Kalau yang atasnya udah tulis 20,1, nah yang bawahnya tuh dia langsung ngaruh sendiri, ngebentuk lagi. Berarti kayaknya Teh Safira tuh kuncinya nggak dibuka ya? Nih. Kan Kurang di sini tahu ada tuh, nggak kunci nih. merhatiin. Nih ada kunci. Kuncinya nggak dibuka. Nah, kalau misalkan kuncinya nggak dibuka, itu nanti nggak apa ya? Istilahnya tuh kalau misalkan saya ubah kayak ngedit di Corel gitu. Bisa jadi, saya juga tuh bisa. Tapi jadi kalau misalkan ngubah satu, ngubah semua. Nah, misalkan nih saya coba ya, 20,1 kali 30 misalkan. Nah, kalau misalkan saya kunci nih. Nanti kayak gitu. Jadi mungkin kayaknya kuncinya itu, nah kayak gini kan mungkin maksudnya. Nah, kayaknya kuncinya belum dibuka teman-teman. Jadi ini kuncinya harus dibuka nih. Nah, gambarnya dibuka dulu. Kalau misalkan dibuka nanti bisa kita buka ukurannya itu custom. Kalau kayak gitu mirip kayak kita ngatur ukuran di Word tuh. Jadi kuncinya jangan lupa kuncinya jangan lupa dibuka teh. Kayak gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Safira? Ini produknya ya Teh? Iya. Kayaknya daripada taruh di bagian pinggir tutup masih mending taruh di sininya nggak sih Teh? Atau nggak di bagian badannya Teh? Apa udah ada? Kan kalau tutup kan karena ini kan kebetulan kan karena belum diubah ya ukurannya ya. Kalau misalkan ini diganti jadi 4 tuh, ukurannya 40. Kalau misalkan ini diubah jadi 4 tuh jadinya kecilan Teh ininya. Jadi pasti nanti ukuran gambar ini tuh nggak kelihatan cik-ciknya, produknya. Jadi bagusnya ditaruh di boxnya aja karena ukurannya kecil kalau tutup Teh Safira. Mungkin karena kuncinya belum dibuka jadinya kayak gitu kali ya.
Iya. ngaruh ke ukuran. Untuk konsepnya udah bagus. Cuman kayaknya Teh Meli ayamnya, mau nanya, hmm, boleh gak teh konten? ya gimana Mas? Berarti kan tadi kalau misalnya konsepnya tutup yang 4 cm, terus badannya kan 7 cm. Berarti sebaiknya hias-hias yang di pinggir itu ditutup ya, Teh, bukan di badan. Tadi kan saya juga di badan tuh, Teh. Hmm. Nah, berarti Eh, sebaiknya tuh hias-hiasnya ditutup waktu gimana? gimana Mas? Agak kurang jelas suaranya. Atau mau diketik aja Mas? Enggak, agak kurang nangkep nih suaranya. Oke. Sambil nunggu Mas Rizky ngetik apa ya pertanyaannya ya. Nah, ini kan di Teh Safira kan ada gambar ayam nih Teh ya. Mm-mm. Kayaknya agak nanggung deh Teh, maksudnya sendirian gitu kan ayamnya. Kecuali kalau misalkan Teh Safira emang pengen naruhnya nanti di bagian box gitu ya. Nanti di situ dikasih keterangan nih, misalkan ayam 2 gitu ya, variannya gini, Arya, cik cik balado misalkan, nanti di sini tulis cik cik balado. Nah, kayak gitu masuk Teh. Jadi nggak sendirian banget tuh. Jadi keberadaan ayam ini tuh buat ilustrasi kalau misalkan di cik-cik itu ada juga ayam balado, ayam keju gitu tuh Teh. Iya, itu Arya di yang boxnya, berarti harusnya taruh di boxnya aja kali ya? Soalnya karena ini kan bagian tutup ya pasti bakal kecil Teh ukurannya. Terus juga kalau misalkan sendirian kayak gini juga ini kalau dibilang hiasan juga bukan, tapi ini informasi gitu tuh. Jadi mungkin Mm-mm. bagusnya ditaruh di bagian badan. Terus misalkan ya kita buat nih di sini. Nah, di sini kan ada double nih logonya ya. Misalkan kita taruh di sini. Ininya kita ganti dulu, kita geser. Nah, misalkan nanti di sini tulis nih, cik-cik balado rasanya mantap. Misalkan cik-cik balado, ini ilustrasi cik-cik rasa balado gitu tuh Teh. Mm-mm. Paling gitu aja sih. Ya gini, Mas Rizky nanya, kalau misalkan tinggi tutup itu kan 4 cm. Kemungkinan kan bakal ada bagian yang nutupin bagian box gitu ya. Sebaiknya ngehias itu di bagian tutupnya atau bukan boxnya. Nah, kalau misalkan kita pengen ngehias di bagian tutup, bisa aja. Tapi mungkin informasinya kan itu nggak bakal nggak bakal banyak kan karena ukurannya kecil itu yang pertama. Paling ngehias itu hiasan-hiasan kecil aja, kayak misalkan kayak terima kasih gitu kan mungkin kan masih bisa ya ditaruh di tutupnya. Atau kalau misalkan kita mau naruh di boxnya juga sampai kayak informasi itu nyampe ke atas juga nggak sebenarnya nggak apa-apa. Cuman mungkin pilihannya tuh dua. Apakah kayak tadi pengen diirisin jadi kayak yang tadi saya contohin punya Teh Amalia tuh. Kayak gitu biar jadi di bagian pinggir-pinggirnya tuh ada informasi nyampe yang pertama itu atau emang sengaja pengen ditutup. Tapi nanti pas diangkat bisa. Jadi itu pilihannya. Jadi yang pertama enggak terlalu ke atas sedikit, ininya misalkan dibikin agak ke bawah gitu ya. Dibikin agak ke bawah sedikit gitu misalkan kayak gini. Biar enggak ketutupan. Kan 7 dari 4 kan enggak gitu ya. Kayak gitu Mas Siski. Jadi kalau misalkan iya pengen tutup juga jangan intinya tuh yang ketutup tuh jangan informasi penting banget tuh. Kayak misalkan Instagram sama nomor HP kan penting tuh. Cuman kalau misalkan istilahnya kayak informasinya kayak gini nih, kan kalau misalkan ketutup juga kan masih ada bagian yang lain, jadi pas ketika dibuka juga bisa gitu. Jadi pilihannya yang pertama bisa diirisin, jadi ditutupnya ada informasi, tapi numpuk-numpuk gitu ya di bagian atasnya ada, di bagian boxnya juga ada, atau emang sengaja aja pengen tutup. Tapi informasinya tuh yang kebenaran ditutupnya tuh nggak krusial banget lah, kayak informasi kayak nomor HP sama sosmed yang bisa buat mesen kayak gitu Mas. Iya Mas, soalnya kan ngebayangin nasi kotak kan tutupnya dikit. Iya, kan kalau kebetulan kan soal yang itu tuh, yang kemarin saya share ke teman-teman yang buat ujian internal, itu tuh soal LSP yang buatnya asesor. Soal yang desain packaging sama yang poster yang ada foto kitanya tuh yang lagi ngerjain di tempat tuh,
Itu tuh bener-bener soal original LSP atau beberapa bulan yang lalu. Jadi kemungkinan teman-teman nanti ujian tuh soalnya kalau nggak desain packaging itu poster, teman-teman. Jadi ya tadi saran saya kalau misalkan ya emang pengen ada foto ya, cari tempat yang backgroundnya gampang diedit atau teman-teman nyiapin deh foto sendiri, bikin pose-pose yang kira-kira kira-kira gampang diedit atau bakal kepake gitu. Atau teman-teman juga bisa bikin ini vektor abstrak nyicil dari sekarang buat hiasan-hiasan. Kan kalau vektor abstrak itu kan masuk kemana-mana ya. Kayak gitu Mas Rizky. Kayak yang lainnya ada lagi yang mau ditanyain? Aplaus ya untuk Teh Safira. Bagus deh konsepnya, cuman mungkin peletakannya aja kali ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya. Teh, kalau packing nyiapin dulu nggak Teh? Hah? Gimana? Kalau yang packing? Packaging. Nyiapin ya paling ya itu aja. Coba aja bikin vektor dari sosmed. Kan kayaknya kepake ya. Atau kayak garis lengkungan gitu kan kayak masuk kemana-mana aja gitu. Jadi packingnya juga kita bikin dulu di rumah. Kan kayak vektor gitu. Kalau misalkan vektor gitu kan masuk kemana-mana sih Mas, cuma nanti diatur aja ukurannya pas ujian gitu. Berarti ini fix ya Teh? Antara poster sama packaging itu? Bukan fix Mas, kemungkinan besar. Soalnya saya nggak tahu soalnya itu kayak gimana. Nggak bisa ngejawab fix. Gitu. Lalu kalau dari waktu ke waktu kan biasanya poster ya, terus tiba-tiba ada visi dari asesornya bilang ada desain packaging, wah berarti kan harus siap-siap juga nih. Sabar. Jadi mending persiapan dulu nih. Siap. Ya semangat ya. Oke, selanjutnya nih punya Teh Tri. Teh Tri hadir nggak Teh Tri? Teh Tri nggak ada ya? Kita loncat Teh Tri, Mas Zaka udah dibahas. Teh Dea. Mas Zaka pengen dibahas lagi Teh Mas Zaka. Janganlah Teh, udah cukup. Oke, Teh Dea. Tadi belum hadir. Mas Aziz juga nggak ada ya. Mas Enggar mau dibahas lagi Mas Enggar. Opini-opininya bagus loh Mas Enggar. Cuman sayang kalau itu karena itu gambar orang maksudnya. Konsepnya bagus banget. Nah, Taimah hadir ya Taimah. Nah, ini punyanya Teh Ima. Tas geprek gemoy. Gemoy makanya lucu ya. Oke, kita cek nih ukurannya. Ini juga kayaknya ukurannya kebiasaan ya Teh ya. Nggak 20 kali 20 ya Teh. Kayaknya karena nyesuaiin A3 kayaknya ya Teh ya. Iya Teh, itu Kecilin. digeser waktu itu. Iya saya ngeliat tuh pas dari jauh tuh, Teh Ima kenapa ditarik kata saya tuh. Kan nggak tahu tadi yang nggak paham. Oke, nggak apa-apa Teh. Teh. Masih latihan ya. Geprek gemoy. Teh, ini kan namanya geprek gemoy ya Teh. Kenapa warnanya merah sama hitam? Nggak tahu sih Teh. Pengen aja. Kan geprek tuh Teh ciri khasnya pedes, jadinya hitam apa merah lah pakainya. Soalnya nama logonya kan geprek gemoy kan kayak gemes-gemes gitu nggak sih warnanya harusnya warna gemes tuh warna-warna pastel di pikiran saya. Gitu. Oke, jadi geprek gemoy. Kayaknya ini kebalik nih Teh fontnya Teh. Nah, ini benar.
Kita lihat tutupnya. Emang sengaja warnanya dibikin beda, Teh? Iya, Teh. Yang satu merah hitam, yang satu merah putih. Ini bikin sendiri Teh ininya, logonya Teh? Iya, itu bikin sendiri, Teh. Oke, lucu Teh. Ini kayak ini tahu ayam putih tuh. Tapi kayak ayam apa ya? Ayam masih lucu, ayam bayi. Pitik-pitik. Tapi ada jenggernya ya. Makanya ayamnya gemoy. Ya itu, Teh. Kan gendut tuh ayamnya tuh. Oh iya benar. Nah, cuman ini aja nih Teh, sayang di sini ini kan karena bagiannya itu merah dan putih ya. Jadi kan di bagian tengah-tengah sininya kan ada bagian putih, jadi kayak agak ngeblur kalau misalkan kena foto tuh. Oh emang dua ya ini ya? Emang sengaja dibikin kayak gini Teh? Iya, yang satunya ditransparansi, Teh. Sengaja biar itu. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Imah? Geprek gemoy? Alamatnya di mana Teh? Oh ya cabangnya ya, langsung cabang. Oke. Sosmednya belum nih Teh, sosmed. Nah iya, Teh. Itu Teh lupa, Teh. Sama alamatnya juga belum ada. Iya ya. Untuk konsep gemoynya bagus ya Teh. Cuman kalau menurut saya kurang gemoy Teh. Warnanya tuh Teh agak apa ya? Agak bertolak belakang tuh Teh. Kan gemoy ya. Mungkin kalau merah campurnya jangan campur hitam Teh, campur coklat deh kayaknya. Bikin pedesnya pakai api aja Teh. Jadi gemoynya dikasih gambar api misalkan. Warna pink ya, Teh? Biar gemoynya kan apa ya? Kan namanya geprek gemoy nih. Merah sama coklat atau merah sama pink kayak masuk mana kira-kira? Atau kayak gini merah sama coklat? Atau apa nih yang kira-kira gemoy-gemoy warnanya apa? Pink, pink sama coklat tuh kayaknya masuk coba pink sama coklat ya. Biar lebih gemoy kan karena gemoy ya. Kayak gini kan mungkin kayaknya lebih gemoy kali ya. Ya nggak sih? Gimana Teh? Iya, Teh. Biar lebih kerasa gemoynya. Barangkali ini marketnya buat anak-anak remaja, anak-anak kecil ya. Kan kayak ayam aja kan ada khusus nih, ayam yang buat dewasa, ada ayam yang buat anak-anak. Kalau anak-anak kan pakai caki gitu kan. Kalau yang gede ya ayam KFC biasa misalkan. Mungkin ini marketnya buat yang anak-anak, boleh. Kayak punya Mas Dakan marketnya buat anak-anak soalnya. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Imah? Kalau untuk layout udah bagus, cuman mungkin kurang informasi maksudnya. Kurang informasi sama warnanya kayaknya lebih cocok yang gemoy-gemoy kayak gini, warna-warna pastel. Gitu. Karena sesuai sama namanya geprek gemoy. Siap, Teh. Biar ayam geprek yang nggak terlalu pedes buat anak-anak tuh Teh. Tepuk tangan untuk Teh Imah. Makasih, Teh. Mas Musfik, hadir Mas Musfik. Mas Rehan. Mas Rehan mau dibahas lagi Mas Rehan? Sudah, Teh. Udah, oke. Nah, teman-teman mungkin segitu ada yang belum dibahas nggak nih teman-teman? Udah semua ya? Nah, sekarang kita mau masuk ke yang ujian tulis ya. Yang kemarin menurut teman-teman gampang atau susah? Ujian tulis yang kemarin. Yang materi.
Tadi ada yang bilang gampang katanya. Nah, mungkin saya mau ngebahas sedikit aja kali ya yang buat materi. Jadi nanti teman-teman pas nanti ketika ujian hari Senin itu materinya tuh bukan pakai ujian tulis, tapi nanti lisan, kemungkinan besar lisan. Jadi setelah teman-teman mengerjakan selama 2 jam, nanti kan diperiksa tuh sama asesornya. Nanti setelah diperiksa sama asesornya itu nanti dipanggil satu-satu. Ya bisa satu-satu, bisa berdua atau bertiga ya tergantung asesornya pengen teknisnya kayak gimana. Nah, ditanyain nih, kenapa buatnya kayak gini misalkan, atau enggak kalau misalkan nggak ditanyain kenapa pembuatannya kayak gini, bisa suruh dibikin ulang. Atau mungkin juga ditanya-tanyain, kayak misalkan nama-nama ini tuh namanya apa, Pictool, itu namanya apa, Zoom tool misalkan fungsinya untuk apa, barangkali. Tapi biasanya yang ditanyain itu yaitu seputar yang saya cantumin di ringkasan materi. Nah, di sini kan di ringkasan materi kan udah saya tulis nih teman-teman, yang paling sering ditanya-tanyain. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga bakal ada yang keluar dari ini, dari apa ya, dari file yang ada di modul. Nah, di sini kan ada modul nih teman-teman. Nah, di modul ini kalau misalkan untuk yang BNSP ya, biasanya tuh yang muncul ini nih, antara ini, apa ya, ketiga ini. Menerapkan bisa dasar komunikasi, dasar desain, sama perangkat lunak. Bisa jadi keluar, bisa jadi enggak. Tapi biasanya paling sering keluar tuh yang di ringkasan materi yang saya tulis. Tapi ya teman-teman baca-baca aja ya sambil ngisi waktu luang misalkan. Sambil baca-baca bisa gitu. Terus kemudian yang saya amatin teman-teman agak bingung nih di bagian sini. Bagian penekanan sama proporsi. Jadi bedanya apa sih penekanan sama proporsi itu? Jadi kalau misalkan penekanan kan lebih kayak ya agak-agak mirip sama proporsi, cuman tujuannya kalau penekanan tuh lebih yang kayak diutamain tuh yang di-highlight. Kayak ini kan yang di-highlight-nya kan pesona Jogjanya ya, pesona Jogja, kemudian kayak istilahnya tuh wisata-wisata apa aja sih yang di Jogja gitu kan. Nah, kalau misalkan proporsi itu lebih ke ukurannya. Kalau proporsi itu lebih ke ukuran besar kecil. Lebih ke besar kecil objeknya, kalau ke proporsi. Jadi yang semakin besar otomatis itu bisa jadi ilustrasi atau bagian yang diutamakan gitu teman-teman. Terus kemudian brief nih. Kan mungkin kalau brief kan barangkali ya teman-teman nanti pas ketika ujian keluar suruh bikin brief. Nah, teman-teman itu bisa pakai brief yang kemarin saya share itu yang di Google Classroom. Teman-teman bisa pakai template itu. Atau kalau misalkan ditanya lagi tulis bisa aja nih. Yang penting ini elemen-elemen ini ada kayak namanya, nama brandnya, informasi kliennya, atau kayak targetnya siapa aja, target pasarnya, kemudian ukuran karya, deadline, dan budget. Nah, ini salah satu elemen yang harus ada nih dalam desain brief. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa kayaknya kalau yang template kemarin agak panjang deh, kalau misalkan kayak gini aja gimana, boleh, tinggal teman-teman pilih aja. Soalnya nggak ada ketentuan khusus sih dari dari asesornya mintanya briefnya bentuknya kayak gimana. Tapi ya seminimal mungkin elemennya ini tuh ada di dalam briefnya gitu teman-teman. Nah, ini yang halaman 23. Atau kalau misalkan teman-teman pengen lebih simpel lagi, kayak gini aja pakai yang ini, tinggal diisi aja. Namanya siapa, emailnya siapa, kayak gini. Teman-teman bisa adaptasi dari ini, dari yang ada. Sebenarnya bentuknya nggak jauh beda sama file yang sama slide yang tadi nih, yang ini. Yang ini. Cuman kalau yang ini, yang dua ini dibikin semenarik mungkin gitu, sekreatif mungkin. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini dulu deh, ada yang mau tanyain nggak teman-teman untuk materi teori? Soalnya kemungkinan besar bisa jadi teman-teman juga bikin brief juga. Kayak gitu. Jarang-jarang juga sih soal misalnya bikin brief. Ya mudah-mudahan sih teman-teman, saya rasa udah pernah ngalamin semua sih tryout-nya, dari tryout pertama sampai yang terakhir ujian tuh. Bentuk-bentuk LSP yang paling sering keluar itu. Kayak gitu. Jadi bisa diperdalam lagi. Kayak misalkan yang sebelah kanan nih. Gimana, ada yang bertanya teman-teman? Bikin desain brief juga deh. Iya, bisa jadi. Mas Rizal waktu itu
Ikut nggak tryout terakhir? Enggak, ini teh enggak bikin, belum bikin. Pantesan ya. Coba deh Mas Rizal buka ini materi yang tryout Terakhir ya. terakhir. Soalnya tryout terakhir tuh banyak banget yang dirombak, Mas. Nah, ini juga ada webinarnya nih. Coba deh Mas Rizal tonton, soalnya banyak banget informasi. Siap. Siap. Sama kayak contoh desain briefnya kayak gitu. Yang tanggal 4 ya teh? Iya, yang tryout 8. Siap. Nah, kalau ini kan bentuknya kan template ya, udah teman-teman bisa langsung isi nih. Kalau misalkan saya ada pengen pakai template yang ini, misalkan ini boleh. Tinggal sesuaikan aja. Kayak nama kliennya siapa, nama perusahaannya siapa, emailnya, nomor HP-nya. Oh, ini kan bentuk lembaran ya, gitu. Kemudian ada yang bilang kemarin tuh, Teh, kok kalau cinta kok bukannya pink sih, Teh, tapi putih. Kemarin ada yang nanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kalau misalkan apa namanya itu ya karena apa ya? Kalau misalkan putih itu kan suci ya, sempurna. Kalau cinta tuh biasanya merah, bukan pink. Itu karena membara. Kayak gitu. Nanti hasil kunci jawabannya dikirim ke email masing-masing ya teman-teman. Soalnya ada barusan ada yang ngumpulin ujiannya gitu. Mawar merah benar, karena ada lagunya aja kan, Sekuntum Mawar Merah gitu. Dia. Ya, ada lagi yang mau ditanya Teh, teman-teman? Gimana Mas Zaka, ada yang mau ditanyain? Nggak ada Teh. Ada, oke. Kalau nggak ada, teman-teman mungkin cukup sekian aja nih materi yang ngebahas yang kemarin ya. Mungkin tips untuk ujiannya juga udah saya sering bahas ya. Teman-teman silahkan coba sering-sering cari faktor abstrak gitu ya, biar buat bahan nanti teman-teman buat, terus dibuat ulang gitu. Terus dibuat ulang, kemudian sering-sering lihat layout buat desain packaging, atau misalkan layout buat poster gitu kan. Mungkin kan kalau jaring-jaring dari desain packaging kan beda-beda ya. Dipelajarin biar nggak kaget. Atau juga mungkin nyiapin foto, kayak gitu bisa. Nah gitu aja sih paling. Atau kalau misalkan teman-teman bingung nyari idenya, cari aja kira-kira tema utamanya itu apa, terus kita kembangin objek-objek apa aja sih yang kira-kira nyambung. Kayak misalkan kalau temanya itu hewan, berarti kan objek-objek yang nyambung kan bisa aja kayak tumbuhan, tanaman, atau enggak kalau misalkan tadi temanya kan ayam ya, berarti mungkin objek-objek yang cocok kira-kira buat ayam berarti kan mungkin bumbu-bumbu dapur kan, kayak cabe, bawang gitu kan, kayak misalkan desain packaging-nya KFC aja kan kayak gitu ya, suka nampilin gambar bawang, gambar cabe buat hiasan di pinggir-pinggirnya, itu bisa. Atau misalkan pengen gambarnya tuh kayak abstrak aja, kayak misalkan kayak gini, nah ini kan gampang ya teman-teman, bikin aja kayak gini, garis-garis gini. Atau mungkin dibikin vektor ayam yang sederhana aja, bisa kayak gitu teman-teman. Kan gitu aja sih yang ingin saya sampaikan. Sejauh ini ada lagi yang mau tanya teman-teman? Teh mau nanya. Gimana Mas? Yang TO terakhir kan sebelum TO-nya tuh ada materi yang packaging dulu. Nah itu ada. Itu kira-kira keluar nggak Teh? Gimana? Itu kira-kira keluar nggak? Kayaknya kemungkinan bakal lisan deh kalau misalkan iya. Kemungkinan bakal keluar, tapi kayaknya soal lisan deh kemungkinan. Ada filenya nggak Teh? Yang PPT-nya? Ada. Mana ya? Ada, nanti saya coba kirim, kayaknya udah di-upload Google Classroom belum ya? Ntar saya cek dulu ya. Oh udah dah, saya belum cek sih. Oh kayaknya masuknya ke video webinar ya, nanti saya kirim ke tryout yang 8 aja kali ya. Oh, oke Teh.
Kan kayak fungsi protektif gitu kan, fungsi estetika, barangkali tanyain, kamu bikin desain packaging fungsinya untuk apa sih gitu kan. Nah, gitu. Fungsinya kan nggak hanya untuk melindungi aja nih, informasinya juga harus nyampe, estetika juga harus nyampe gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Makasih Teh. Oke. Atau ada materi yang bingung dari sejauh ini? Ini yang baru bergabung baru 12 orang ya. Nanti saya rekamannya saya upload lagi ya ke pembekalan hari ini. Atau kan nanti file yang desain packaging saya kirim ke materi hari ini aja kali ya. Nah, untuk teman-teman barangkali ada yang terlewat, bisa ngeliat lagi nih video-video materinya. Nah, itu masih lengkap semua dari awal sampai akhir. Barangkali ada yang lupa-lupa gitu boleh. Atau misalkan nama toolbox-nya ada yang lupa nih toolbar-nya. Nah, itu bisa dicek-cek lagi barangkali keluar ujian. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan nggak ada yang tanya lagi, mungkin cukup sekian dari saya. Jika kesehatannya teman-teman tetap semangat. Mudah-mudahan jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua dan kerabat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti hari Senin besok lancar dan diberikan kemudahan. Dan berangkatnya juga jangan mepet-mepet ya, karena kita satu sesi aja, digabung semua jadi satu sesi, nggak ada pagi dan siang. Nanti jadwalnya menyusul teman-teman untuk urutannya, tapi yang pasti teman-teman itu datangnya sebelum jam 9 karena bersamaan di tempatnya dan waktunya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada lagi boleh dinyalain teman-teman videonya. Kita mau sesi foto dulu. Oke, ya nggak apa-apa Teh. Mas Rizky keren sekali, lagi di mana ini Mas? Pakai kacamata. Lagi di luar Teh. Oh, di luar, oke. Mas Ilham, Mas Indra, Teh Ida, Mas Enggar. Mas Enggar lagi di studio ya? Lagi syuting nih kayaknya Mas Enggar. Udah balik. Oh, udah balik. Ya, masih syuting. Teh Ida, Teh Dita, Teh Imo ya, Teh Imo nggak bisa pergi dulu ya. Mas Ilham, Mas Indra. Ya, kita siap-siap foto ya. Mas Ilham gelap ini gambarnya. Mas Zaka, oke. Satu. Udah keluar belum? Belum. Kayak lagi gangguan deh Mas. Ya kan. Udah nggak apa-apa, seadanya aja. Oh ya ini ada. Oke, kita siap-siap foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita hari ini nggak ada tugas ya. Apa ini tuh udah? Terima kasih. Udah foto tadi? Udah foto. Udah foto tadi? Udah. Telat. Mas Rizal mau ikut foto. Ulangin deh. Ulangin teman-teman boleh nyalain lagi nggak videonya ini? Mas Rizal ya kelihatan katanya. Ya teman-teman bisa nyalain lagi videonya sebentar. Mas Zaka, Mas Ilham. Mas Rizalnya mana ini videonya? Katanya mau dinyalain. Oke, siap. Siap foto ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Demikian teman-teman materi kita untuk hari ini. Teman-teman silahkan selamat beristirahat. Hari ini kita nggak ada tugas, nggak ada materi juga, cuma ngebahas aja. Sampai jumpa hari Senin. Semangat terus. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, happy weekend teman-teman.